Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Tema pelajaran kita hari ini adalah mengenal nama Allah dan kitabnya, dengan subtema mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik diharapkan anak-anak ibu mampu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, silahkan anak-anak ibu siapkan alat tulisnya. Nanti ketika menonton video pembelajaran ini, kamu tuliskan hal-hal yang kamu anggap penting dan sulit untuk kamu ingat. Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Ini adalah ayat surat An-Nisa 136. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Silakan anak ibu ikuti ketika ibu membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Anak-anak ibu yang ibu cintai, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para rasulnya, dan juga kepada kitab-kitabnya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada rasul, kepada kitabnya, dan kepada malaikat-malaikatnya dan hari akhir, maka dia termasuk orang yang sesat yang sejauh-jauhnya. Baik anak-anak ibu semuanya, bagaimanakah cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Berapakah kitab yang wajib kita imani atau kita percayai? Ada 4 kitab yang wajib kita imani dan kita percayai, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mari anak-anak kita kenal keempat kitab ini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan menggunakan bahasa Ibrani pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan.
Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi di daerah Darussalam. Dalam bahasa Yunani, Injil itu berarti kitab kabar selamat atau pelajaran yang baru dan kabar gembira. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia Nabi Muhammad ketika itu adalah genap 40 tahun. Anak-anak ibu yang ibu cintai, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan atau sebagai rahmat bagi beserta alam, sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Anak ibu sekalian, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membawa ajaran terpuji. Apa saja ajaran terpuji yang dibawa oleh kitab Allah? Yang pertama adalah ajaran terpuji kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Ini adalah contoh gambar ajaran terpuji yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengerjakan perintahnya, salat dan berdoa kepadanya. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Kitab Allah itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlaku terpuji kepada sesama manusia. Gambar ini menunjukkan kita ketika bertemu dengan teman, kita harus bersalaman. Ketika ada teman kita yang dalam kesusahan, maka kita harus menolongnya. Yang ketiga adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Coba anak ibu perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama yaitu menunjukkan seorang bapak yang menunjukkan kasih sayangnya atau sikap terpujinya kepada hewan dengan memberi makan hewan yang dia pelihara. Dan gambar yang kedua adalah sikap terpuji seorang anak perempuan yang memelihara atau merawat tumbuhan bunga yang dia tanam di rumahnya. Selanjutnya adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kita juga harus menunjukkan sikap terpuji kepada diri sendiri dengan cara memelihara dan merawat diri kita, dengan memotong kuku, tidak membiarkan kuku kita panjang, mandi setiap hari paling tidak 2 kali sehari, ya, sebelum pergi berangkat ke sekolah, berhias terlebih dahulu supaya kita terlihat rapi dan cantik. Baik anak-anak ibu semuanya, itulah pelajaran kita hari ini tentang mengenal kitab-kitab Allah. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita, dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan hati kita bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya dan menjadikan kitab itu sebagai pedoman hidup kita supaya kita selamat hidup dunia dan di akhirat. Kitab yang diturunkan Allah kepada rasulnya ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memahaminya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi dan membimbing anak kita belajar di rumah. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.